bagi kita semua. Ayo. Pada hari ini kita akan memulai kembali kegiatan kita. Dan itu mari kita buka kegiatan kita dengan doa pembuka. Semua hadir semua ya. Saya sudah ya. Sudah saya. Sudah loh. Sudah ya. Kalau gitu sebentar kita akan ya membuka dengan materi baru. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bagaimana materi kita kali lagi ya. Jadi untuk itu mari kita buka situasi dengan yang ya. Jadi pada hari ini kita akan mendalami materi baru, tapi sebelumnya saya ingat kembali bagaimana materi kali lalu tentang Raja Saul, ya. Siapa pengganti Raja Saul? Ya, Tania? Daud. Ya, mengapa jadi raja? Karena dia setia dan taat. Kalau begitu, apakah kamu pernah dijanjikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada teman? Senang kan? Senang. Ya. Kalau begitu, kalau Daud sebagai pengganti Saul, kalau perilakunya baik, karena memang orangnya baik, setia ya. Apalagi Daud diberi perjanjian, pernah dijanjikan oleh Allah. Begitu juga dalam hidup harian kita, ada orang tua atau teman yang menjanjikan sesuatu kepada kita dan janji itu harus ditepati ya. Karena sudah disepakati. Materi kita kali ini itu temanya tentang Yesus Kristus. Materinya tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Materi ini nanti ada beberapa tujuan, ya. Ada beberapa tujuan, ada 4 ya untuk sikap pertama, yaitu tentang sikap spiritual, itu menyatakan iman akan Yesus. Kemudian yang kedua itu menyimpulkan apa isi janji Allah yang terdapat dalam kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15 dan bab 50. Kemudian nanti ada ya tentang dalam perjanjian barunya Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kemudian nanti bagaimana kaitannya perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan yang terakhir, siapa tokoh-tokoh yang kita panuti ya. Dan terakhir nanti menulis indah doa Angelus ya. Menulis indah doa Angelus. Iya. Dan nanti dalam pembelajaran ini kita buat dramatisasi ya, dramatisasi. Dan nanti akan diambil nilainya ya, akan diambil di nilainya ya. Jadi untuk itu mari kita ikuti proses pembelajaran kita dengan penuh perhatian dan dengan ya ekspresi ya. Jangan terlalu kaku, yuk biasa-biasa saja ya. Untuk itu mari kita membuka modul tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Kita lihat di situ baca modul Yesus pemenuhan janji Allah. Sudah baca? Ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian? Mantap. Ya. Untuk mengetahui apa itu perjanjian nanti, nanti kita akan lihat dalam kitab suci yang akan kita bacakan ya. Ya nanti apa itu perjanjian? Untuk itu mari kita buka kitab suci atau buku siswa halaman 68 ya. Suci
Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan bab 53 ayat 1 sampai 12, dan kitab kedua Samuel bab 7 ayat 4 sampai 17. Itu mari kita minta satu orang teman atau beberapa orang teman nanti membaca secara bergilir. Ya, siapa yang mau baca pertama dulu? Siapa yang mau? Nah, Julian, baca Julian. Di situ saja. Baca. Lonto, Pak. Apa yang tidak diceritakan dalam sejarah rampasan dan ia akan memperoleh orang. Ya, kalau begitu dari kedua bacaan ini, dari kitab Yesaya, isi teks kitab suci yang Allah, ya, apa isi janji Allah kepada bangsa Israel sebagaimana tertulis dalam bacaan dalam kitab Yesaya. Dan ikuti dramatisasi ini dengan sebaik-baiknya, karena sebentar kita akan mendalami apa isi dari drama kabar kelahiran Yesus, yaitu peristiwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Jadi untuk mari kita menyaksikan dramatisasi berikut, ya. Silakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang Dari drama tadi, apa isi teks kitab suci yang telah didramatisasikan? Apa isi teks tadi? Apa isinya? Dan lagi, Cita, kabar malaikat siapa yang disuruh oleh Allah tadi untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka? malaikat Gabriel. Bagaimana sikap Maria saat menerima kabar malaikat? Sikap Maria tadi awalnya bagaimana? Senang. Terkejut. Apa kata Maria atas penyampaian kabar malaikat sebelum malaikat Gabriel datang? Apa jawaban Maria? Apa kata? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Iya. Berikutnya kita buat dalam 3 kelompok, ya. Diskusi. Kelompok 1, 2, 3, ya. Kelompok 1 3 orang, ya. Kelompok 4. Kelompok 1 3 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 juga 4 orang, ya. Ya. Siap kertasnya? Ya. Bagaimana? Sudah siap? Ya. Nanti saya akan periksa siapa yang aktif dalam kelompok, ya. Makanya dalam diskusi minta pendapat teman bagaimana, ya. Kita akan lihat siapa yang aktif mendengar pembicaraan dari teman, kemudian bagaimana menyampaikan pikirannya, ya. Harus berani menyampaikan pikiran dalam diskusi, ya. Ya. Nanti tulis satu kelompok, ya. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh dalam teks kitab suci? Kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai 15. Dilanjutkan bab 53 ayat 1 sampai 12, dan kitab kedua Samuel. Pertanyaan kedua, bagaimana perilaku masing-masing tokoh? Siapakah tokoh panutan bagimu? Mengapa? Kelompok 3, kelompok 2, ya. Siapa duluan? Ya, Sila. Saya Natan mereka Sudah. Daud Yesaya Natan. Daud, Oke, lunak, teman. Iya. Bagi nomor 1 semuanya bisa jawab, ya. Tepuk tangan.
Itu apa kesimpulan dari materi ini? Tentang apa? Materi ini tentang apa? Tentang apa? Julian? Ya? Bisa kabar malaikat kepada Maria. Maria di mana? Bisa tentang kelahiran Yesus ya. Nah, jadi dari setiap kelompok tadi, kelompok 3 nilai berapa? Kelompok 2 80. kelompok 1 75. Tepuk tangan 5 kali sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau gitu, dalam kisah perjanjian lama dibuatkan. Untuk itu, doa apa yang kita buat untuk mengenang peristiwa kabar malaikat Gabriel kepada Maria? Doa? Angelus. Doa Angelus, mantap ya. Kalau itu sekarang doa kita tulis doa Angelus, siap kertas masing-masing tulis. Nanti saya akan beri nilai ya, bagaimana hurufnya, kemudian nanti dihias ya hurufnya, ketepatan dan waktunya. Ini namanya tulis. Jadi materi ini tentang Yesus pemenuhan janji Allah ini merupakan hal yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab kedua Samuel bab 7 ayat 4 sampai 17 dan dinyatakan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 6 sampai 8. Jadi Yesus sudah dinyatakan dalam kitab suci perjanjian baru dan ini sudah diramalkan dalam kitab suci perjanjian lama yang disebut sebagai Mesias. Mesias dalam perjanjian lama dan ini diwujudkan dalam diri Yesus sebagai juru selamat ya. Dan kedatangan Yesus sebagai juru selamat kita rayakan sebagai hari Natal ya. Natal itu kita peringati setiap tanggal berapa? 25 Desember. Dan pesta kabar sukacita itu setiap tanggal 25 Maret ya. Pesta satu itu ya. Nanti ada evaluasi ya. Kemudian bagaimana proses kegiatan kita hari ini? Baik atau tidak? Baik. Lancar kok? Lancar. Bisa dimengerti kan? Bisa. Nanti kan lihat dari ujian ya, di ulangan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Nanti untuk tugas berikutnya nanti kamu baca kembali teks ini di rumah ya, supaya kita paham. Dan materi berikutnya nanti itu tentang perumpamaan ya. Nah, dan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa Angelus yang kamu sudah tulis. Saya minta satu orang untuk ke depan untuk pimpin doa Angelus. Teman-teman dan guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maka ia dipenuhi dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara Yesus. Santa Maria, Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kabar mereka dan Yesus bersama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih. Salam untuk semua.